Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang kapsul network. Kalau sebelumnya kita bahas CNN ya. Tentunya kapsul network ini juga merupakan pengembangan dari CNN. Tapi apa perbedaannya? Kita simak di slide selanjutnya nih ya. Namanya kapsul network. Nah, ini ada istilah kapsul. Jadi pengembangan dari CNN dengan menambahkan komponen yang disebut sebagai kapsul. Nah, tentunya ada alasan penambahan kapsul ini ya. Itu untuk memperbaiki performansi CNN. Jadi CNN ini dia punya kelemahan mengenali relasi spasial antar komponen spesifik pada objek-objek di dalam citra. Apa mengenali relasi spasial ini? Nah, nanti ada contohnya ya. Contohnya kita lihat ada gambar wajah seseorang nanti. Idenya ini dikemukakan oleh Geoffrey Hinton pada tahun 2017, jadi masih cukup baru ya sebenarnya. Sejak saat itu jadi tren dalam metode pengenalan objek di dalam citra dan video. Jadi motivasinya tadi karena CNN itu punya kelemahan mengenali relasi spasial antar komponen spesifik pada objek-objek di dalam citra. Maksudnya apa? Ini ada hubungannya nih dengan ide dasar ya. Ide dasarnya itu kita nih manusia punya mata ya. Alhamdulillah bisa memiliki kemampuan memproses citra beresolusi tinggi ya enggak? Dengan fitur yang berdimensi rendah. Jadi di secara implisit ya, di proses penglihatan manusia itu bekerjanya secara hierarkis. Ada beberapa lapis dari sistem penglihatan manusia yang punya fitur dalam level yang berbeda-beda. Jadi tiap lapisnya merangkum fitur dari lapis sebelumnya sehingga memiliki fitur yang berdimensi lebih rendah. Nah, hal ini dalam CNN dimungkinkan sebenarnya dengan adanya pooling layer ya dari fitur yang diproduksi oleh convolutional layer. Dia direduksi jadi fitur yang dimensinya lebih rendah pakai pooling layer. Nah, tapi ini ngebuat semakin dalam tuh jaringan CNN-nya, semakin kecil fitur yang dihasilkan. Misalnya kita punya CNN dengan beberapa layer. Ya, convolutional layer pertama kan ngekstrak fitur yang sederhana, kayak garis, tepi gitu kan diekstrak. Terus convolutional layer yang kedua ngekstrak fitur yang lebih kompleks, kayak bentuk-bentuk kecil dari objek. Nah, masuk lagi ke convolutional layer ketiga, ekstrak lagi fitur yang lebih kompleks sampai layer terakhir itu ngekstrak fitur untuk satu objek yang utuh. Antar setiap convolutional layer itu diberikan pooling layer ya. Kalau di bahasan CNN sebelumnya itu tugasnya buat apa? Buat merangkum fitur pada area tertentu, misalnya 2x2 gitu. Jadi fitur yang lebih kompleks dengan dimensi yang lebih kecil. Nah, hal ini tentu akan mereduksi kompleksitas pemrosesan pada layer-layer berikutnya. Tapi ini yang memberikan kelemahan pada CNN karena tadi dirangkum tuh fiturnya tadi, pooling layer mereduksi informasi spasial dari fitur tersebut. Jadi pooling layer menciptakan efek yang disebut sebagai positional invariance. Akibatnya apa? Akibatnya seperti ini. Kalau misalnya nih ada dua wajah manusia, yang satu bisa disebut wajah nggak? Kalau yang kiri benar ya, wajah manusia itu. Karena apa? Memang ada mata, posisinya pas ya. Tapi kalau yang kanan ada mata memang, tapi di leher coba. Ada mulut memang tapi di dahi, ada hidung memang tapi di dagu ya. Dengan kata lain, ini citra yang sebelah kiri itu kan citra wajah yang sempurna ya. Kalau citra yang di kanan itu ada komponen wajahnya tapi posisinya gimana? Tidak tepat, tidak beraturan. Nah, kalau mata manusia itu kan bisa mengenali ya, citra sebelah kiri itu bukan wajah manusia. Kalau yang kanan itu bukan wajah manusia.
Nah, dengan pooling layer tadi yang di CNN mengenali wajah dari fitur-fitur komponen yang ada. Di situ memang ada mata kiri ada ya, mata kanan ada, garis wajah, bibir, hidung ada, tapi tidak dapat di sini CNN mengenali informasi spasial. Ini yang namanya informasi spasial yang tadi kita bahas di awal. CNN tidak bisa mengenali informasi spasial yang ada pada komponen-komponen wajah karena tadi apa? Karena ada pooling layer yang mereduksi informasi tersebut tadi, yang merangkum tadi. Sehingga kalau buat CNN nih, posisi dari setiap komponen itu dianggap nggak penting, yang penting ada mata, misalnya ada hidung. Nah, akibatnya apa? Citra yang sebelah kanan juga itu dianggap sebagai citra wajah. Itu kelemahan CNN. Makanya muncullah kapsul network untuk memperbaiki kelemahan dari CNN pada pengenalan spasial ya di sini. Operasi pooling yang digunakan pada CNN itu, kalau kata Hinton ya, itu merupakan sebuah kesalahan besar katanya. Karena ini kalau misalnya kita cek, dia periksa komponen ada, ternyata hasilnya dua-duanya dianggap wajah manusia. Bagaimana dengan CapsNet? Kita masuk ke arsitektur CapsNet. Di sini kalau biasanya ya, deep neural network itu kan terdiri dari banyak layer. Nah, kalau di CapsNet kita nambahin layer-layer tersebut, tapi di dalam sebuah layer, makanya dinamain kapsul layer, tapi dibungkus lagi dalam sebuah layer. Jadi bisa dikatakan ini CapsNet ini punya layer yang bersarang ya. Satu kapsul merupakan satu set layer yang bersarang. Tiap kapsul ini mengeluarkan output berupa vektor yang merepresentasikan nilai probabilitas. Aduh, matematika lagi nih, dari keberadaan sebuah entitas di dalam citra tersebut ya. Vektor sebuah kapsul dikirimkan ke setiap kapsul lain yang berperan di sini sebagai parent atau orang tua dari kapsul tersebut. Nah, untuk tiap parent dari kapsul dapat dihitung sebuah vektor prediksi dari perkalian antara bobot kapsul tersebut dengan sebuah matriks bobot. Nantinya parent yang hasilnya perkalian tinggi ya, hasil perkaliannya tinggi, maka ikatannya dengan kapsul tersebut akan diperkuat. Tapi kalau misalnya ikatan kapsul dengan parent lain diperlemah, yang tadi diperkuat, sedangkan ikatan kapsul yang lain itu diperlemah. Nah, itu yang namanya skema routing. Jadi lebih baik daripada mekanisme pooling yang ada pada CNN tadi, yang hanya meneruskan informasi yang paling kuat sehingga reduksi. Akhirnya spasialnya dia tidak bisa mengenali gitu. Juga di CapsNet juga ada mekanisme squashing ya. Nah, yang merupakan fungsi non linear. Jadi fungsi squashing ini dilakukan terhadap vektor output dari setiap kapsulnya. Informasi dari posisi tiap entitas pada kapsul level rendah bisa dilihat dari kapsul mana aja yang aktif. Kalau informasi posisi pada kapsul level tinggi bisa dilihat dari nilai vektor output dari kapsul tersebut. Itu sekilas tentang kapsul network, arsitekturnya. Setelah ini akan dibahas tentang arsitektur dari kapsul network, tapi dengan menggunakan contoh kasus pengenalan tulisan tangan ya, tapi angka. Jadi tulisan tangannya angka 0 sampai 9.